Kata bersaksi di sini dalam bahasa Yunaninya adalah martir. Berani bersaksi tentang Yesus dalam hidupnya. Walaupun untuk itu dia harus mengalami kematian. Itulah artinya martir, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, kamu menjadi saksiku. Saudara, siapapun saudara, sama dengan saya, kita semua adalah dipanggil untuk menceritakan siapa Yesus dalam pengalaman hidup kita, bahwa dia adalah pribadi yang telah membawa kita kepada keselamatan. Tetapi juga sekaligus kita harusnya berani menjadi seorang yang martir di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya melihat sesuatu yang luar biasa dari saudara-saudara kita yang percaya Yesus dengan latar belakang bukan Kristen. Kalau kita sebut dari latar belakang saudara-saudara kita dari sepupu, apa yang mereka lakukan? Sesudah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berani bersaksi. Bapak Ibu bisa cari tuh kesaksian-kesaksian orang yang bertobat dengan latar belakang dari sepupu kita. Luar biasa. Yang paling terbaru itu adalah apa? Tentang lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Ya kan? Bagaimana anak-anak gadis, ada pemuda-pemuda berkata, lagu itu terus terngiang di otak mereka. Ketika mereka makan, ketika mereka bermain, bahkan ketika mereka melakukan ibadah, terngiang bagi mereka itu, Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Itu bersaksi mereka berani. Kita harus berani seperti itu. Tetapi kita juga harus berani martir. Saudara tahu artinya martir itu tadi? Martir itu artinya berani berkorban. Berkorban bukan saja berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban pikiran, tetapi berani berkorban, menyerahkan nyawanya demi nama Yesus. Nah, kita sedikit masalah saja sudah tidak berani jadi saksi Kristus. Saudara-saudara, ini tujuan hidup kita di dunia. Tujuan hidup kita bukan kerja Senin sampai Jumat, lalu hari Minggu kita ke gereja, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bawa persembahan, beri perpuluhan. Kalau itu tujuan hidup kita, betapa rendahnya nilai tujuan hidup. Tuhan berkata, jadilah engkaulah menjadi saksi. Saksi daripada satu pribadi yang tidak ada yang bisa menyamainya di dunia ini. Saudara boleh sebutkan nama-nama orang hebat di dunia ini. Ada Mahatma Gandhi, ada Abraham Lincoln, ada Alexander yang Agung, ada Sisingamangaraja, bahkan ada Bung Karno di Indonesia. Siapa lagi saudara mau pakai nama-nama yang paling hebat di dunia ini? Mereka tidak ada yang bisa setara dengan nama Yesus Kristus. Karena mereka bukan juru selamat bagi manusia. Dia juga bukan Tuhan. Mereka bukan jadi Tuhan, tapi Yesuslah Tuhan. Jadi saudara dipanggil untuk menjadi saksi tentang mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di Indonesia ini ada anggota partai. Begitu hormatnya kepada ketua umum partai. Sehingga apa kata ketua umum partainya itu mereka taati, walaupun mereka sebenarnya hati kecilnya tidak setuju. Tapi mereka taat. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Kita berkata kita adalah orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Kita adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan kita. Tetapi kita tidak berani mentaati Yesus seperti yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Mari kita jadi saksi Kristus. Dengan perkataan kita ceritakan pengalaman-pengalaman kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan mulut kita ceritakan pemahaman-pemahaman yang Tuhan ajarkan mengenai siapa Dia dalam Alkitab. Tetapi dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita,
Kita harus berani menjadi seorang yang martir. Walaupun ada tantangan, ada kesukaran, ada kesulitan, bahkan ada bahaya dan ancaman sekalipun, kita berani berkata, saya pilih Yesus. Saya belakangkan dunia. Saya belakangkan keinginan saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah tujuan mengapa kita ada di dunia ini. Supaya kita menjadi saksi Kristus. Ada banyak orang Kristen mencari kehendak Allah supaya dia bisa memuliakan Tuhan. Belajar di seminar, ikut webinar tentang kehendak Allah. Saudara, kehendak Allah dalam hidup kita adalah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya sebagai suami kita harus menjadi saksi Kristus. Sebagai istri kita harus berkata, saya adalah saksi Kristus. Sebagai orang tua kita berkata, kami adalah saksi Kristus. Dan sebagai anak-anak, sebagai seorang remaja, pemuda, kita harus berani berkata, saya saksi Kristus. Saudara, ketika kita bekerja, kita harus jadi saksi Kristus. Ketika kita bermasyarakat, kita harus jadi saksi Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang geografi, dimulai dari Yerusalem. Karena keselamatan itu memang datang dari Yerusalem, maka keselamatan itu diberitakan di Yerusalem. Tapi keselamatan itu tidak berhenti di Yerusalem, dia harus menyebar keluar dari Yerusalem ke Judea, lalu menyebar keluar dari Judea ke Samaria, lalu menyebar keluar dari Samaria ke seluruh bumi. Artinya saudara-saudara, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, kita harus menjadi saksi Kristus. Tidak bisa berkata, saya saksi Kristus kalau di gereja. Saya nggak boleh berkata, saya gembala sidang kalau di gereja. Kalau di luar gereja, saya jadi preman. Nggak boleh. Tapi itu bukan hanya seorang pendeta. Seorang Kristen dimanapun dia harus jadi orang Kristen. Karena dia adalah saksi Kristus. Saudara di gereja harus jadi saksi Kristus yang baik. Di luar gereja, saudara juga harus saksi Kristus yang baik. Seorang pengkhotbah berkata, kadang-kadang ada orang Kristen itu, Senin sampai Jumat dia tipu orang lain. Dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Sudah begitu, hari Minggu, dia tipu lagi Tuhan. Dia pura-pura saleh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak boleh seperti itu. Kesalehan kita tidak berhenti di dalam ruang gereja. Kesalehan kita harus bersinar di dalam gereja dan di luar gereja. Itu artinya jadi saksi Kristus. Itu artinya menjadi murid Tuhan. Itu artinya kita punya tujuan hidup untuk Tuhan.